Teman-teman, saya ingin memberikan penjelasan lebih rinci ketika video saya kemarin mengatakan bahwa negara ini carut-marut tidak lepas dari partai politik yang telah membegal kedaulatan rakyat. Dan jika Pak Prabowo gagal untuk menata undang-undang kepartaian, undang-undang politik, maka saya kira Pak Prabowo akan disandra oleh partai politik. Ini yang menjadi poin. Nah, kemudian ada reaksi publik atau netizen di media sosial saya, tentu bervariasi pandangan mereka. Kalau kita hitung dari sekian banyak pandangan, kurang lebih itu 90% itu setuju dengan apa yang saya ucapkan pada video sebelumnya. Tetapi kurang lebih 10% itu mengatakan bahwa sebaiknya negara ini kita bubarkan saja DPR itu, atau kita bubarkan seluruh partai politik. Nah, saya ingin mengatakan untuk sebuah negara yang demokratis, partai politik adalah sesuatu hal yang harus hadir di sebuah negara demokrasi. Ada juga yang mengatakan jumlah partai politik ini terlalu banyak, maka sebaiknya kita batasi saja 2, 1 atau 3. Saya ingin menjawab bahwa yang menjadi isu kita hari ini bukan jumlah partai. Berapapun jumlah partai, sedikit maupun banyak, jika kewenangannya kita tidak batasi, maka sama saja. Artinya yang kita ingin lakukan perubahan adalah membuat pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan partai politik yang sedemikian besar. Hari ini kekuatan partai politik di Senayan itu sangat luar biasa, dan mereka tidak ada yang bisa melakukan kontrol terhadap partai politik itu. Maka dengan suara kelompok masyarakat sipil yang seperti saya ucapkan adalah bagaimana membatasi kewenangan dan kekuasaan partai politik. Anda bayangkan seorang ketua umum partai atau elit partai politik itu mereka berdasarkan undang-undang, mereka sudah seperti malaikat pencabut nyawa, setengah dewa. Mereka lah yang menentukan siapa yang bisa duduk menjadi anggota DPR dan siapa yang bisa diganti seenak selera primitif mereka. Siapa yang akan menjadi wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, itu juga semua selera primitif mereka. Mengapa saya katakan selera primitif? Aspirasi rakyat tidak menjadi penting. Yang penting mereka menerima setoran berapa dari kandidat. Sehingga tidak heran mantan narapidana, mantan koruptor, orang-orang tercela secara moral di masyarakat itu tidak lagi menjadi pertimbangan partai-partai politik. Maka oleh sebab itu kita harus batasi kewenangan mereka. Cara membatasinya tentu kita harus membuat atau mengusulkan perubahan atau revisi undang-undang. Kita harus memasukkan seperti apa yang saya kutip atau saya sampaikan kemarin. Di Amerika dan beberapa negara lain yang sudah melaksanakan namanya re-election, pemilihan ulang. Misalnya begini, seorang pejabat publik, seorang wali kota, gubernur, bupati, atau pejabat publik pada intinya, ketika dia membuat atau melakukan sebuah perbuatan tercela, baik itu moral maupun itu korupsi, atau performance dia sebagai seorang pejabat publik tidak layak atau gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka rakyat pemilihnya itu disediakan oleh undang-undang untuk melakukan evaluasi dan meminta kepada penyelenggara pemilu seperti KPU untuk melaksanakan re-election, pemilu ulang. Pemilu ulang ini hanya seperti referendum. Bertanya kepada warga apakah orang ini perlu dilanjutkan atau harus diganti. Dan mekanisme ini disiapkan oleh undang-undang ataupun penyelenggara pemilu. Anda bayangkan jika ini kita bisa terapkan hanya satu pasal saja. Hanya satu pasal. Jika ini kita bisa terapkan, maka politik uang, orang yang tadinya membeli suara itu tidak ada jaminan dia bertahan sampai 5 tahun. Para investor politik, para bandar politik takut untuk membelanjakan uangnya
kepada kandidat karena tidak ada kepastian orang ini berkuasa seberapa lama. Karena apa? Setiap saat rakyat bisa mengganti yang bersangkutan. Kita ambil contoh lah, misalnya orang sedang memperbincangkan ganti Kapolri. Bagaimana hari ini kita melihat oknum-oknum kepolisian itu telah mencederai rasa keadilan kita. Tapi kita tidak berdaya untuk bisa menggeser Kapolri. Kalau saja undang-undang negara ini kita sempurnakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, maka Kapolri kita lakukan referendum untuk mengganti dia, dan tidak ada alasan seorang presiden untuk mempertahankan Kapolri. Demikian juga seorang gubernur, begitu wali kota, dan seterusnya. Yang tidak bisa dilakukan re-election hanya satu, presiden. Karena mengganti seorang presiden ada mekanisme khusus di MPR. Tapi kalau untuk seluruh pejabat di bawah presiden, semuanya bisa diganti. Disitulah yang namanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Oligarki tidak laku. Belanja uang dari rumah ke rumah, serangan fajar, bansos nggak akan laku. Karena tidak ada jaminan buat dia untuk berkuasa selama 5 tahun. Rakyat setiap saat bisa mengganti dia. Ini yang namanya kedaulatan rakyat. Lalu ada yang bilang, bagaimana caranya? Kan di DPR itu sudah ada wakil rakyat. Bung, pemilihan anggota DPR atau wakil rakyat tidak otomatis menghilangkan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. DPR, RI, RD, dan lain-lain itu dalam rangka 3 hal tadi. Melakukan kontrol pengawasan kepada pemerintah, politik budgeting, dan pembuat undang-undang. Nah, ini yang kita berikan kepada anggota DPR. Tetapi untuk melakukan pengawasan kepada seluruh tingkah dan perilaku anggota atau pejabat publik, rakyat masih punya kedaulatan itu. Rakyat masih mempunyai kekuasaan untuk mengganti setiap pejabat publik. Anda bayangkan, ini yang namanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Hari ini Anda tidak temukan itu. Misalnya nih, seorang anggota DPR atau seorang wali kota atau bupati, kemudian dia menyeleweng. Kita tidak punya alat kontrol apapun terhadap mereka. Makanya kita harus melakukan revisi besar-besaran terhadap undang-undang politik, undang-undang kepartaian, dan undang-undang MD3 yang ada di Senayan itu. Dan masih ada beberapa lagi yang menjadi catatan kita terkait dengan undang-undang politik. Ada yang mengatakan begini, sebaiknya jangan ada partai politik yang banyak. Saya ingin berbagi informasi saja. Di Amerika, partai politik itu bukan 2, bukan hanya Republik dan Demokrat, tidak. Ada beberapa partai politik di sana yang terdaftar sebagai peserta pemilu, kurang lebih ada 400 partai politik. Kemudian yang lolos di DPR yang dipilih oleh rakyat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU yang ada di sana, itu jumlahnya 200 partai politik, 200 lebih partai politik. Jadi bukan hanya 2 yang seperti kita tahu. Nah, dan membuat partai politik di sana, ini ada satu kejahatan lagi partai politik. Undang-undang mengatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat, dan satu lagi untuk membangun sebuah partai politik. Dengan keculasan partai-partai hari ini yang ada di sana, mereka membuat aturan yang demikian ketatnya yang sesungguhnya melanggar undang-undang. Apa yang mereka berbuat? Untuk membangun sebuah partai politik harus memenuhi syarat yang begitu sulit untuk dipenuhi. Harus punya perwakilan di 100% provinsi, 75 kabupaten kota, dan 50% pengurus di tingkat kecamatan. Ini biaya. Dan hanya orang yang bersedia untuk korupsi, mereka mampu membangun partai seperti itu. Jika dia tidak bersedia atau dia tidak punya niat untuk berkorupsi, maka sulit untuk membentuk itu. Terlalu sulit. Di Amerika, orang membuat partai politik, Anda bayangkan,
sama seperti membuat yayasan atau CV. Cukup 3 orang, ketua, bendahara, sekretaris, mereka sudah bisa menjadi sebuah partai politik. Kemudian dengan partai politik itu, mereka mencoba untuk meyakinkan publik agar mereka mendapatkan kepercayaan dan menjadi wakil rakyat. Jadi mekanisme yang menentukan siapa yang ada di DPRD provinsi, kabupaten, kota atau di Senayan itu bukan pengebirian politik yang dilakukan oleh KPU atas undang-undang yang dibuat oleh DPR, bukan. Rakyat yang berdaulat yang menentukan siapa yang berada menjadi wakil mereka. Jadi kebebasan rakyat, hak rakyat itu dikebiri oleh partai politik. Dan masih beberapa lagi yang menjadi isu politik di seputar masalah-masalah politik. Undang-undang kepartaian yang saya sebutkan tadi, itu betapa sulitnya diatur agar jangan ada partai yang baru. Padahal Amerika saja punya 400 partai. Tapi akhirnya yang menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat bukan KPU, bukan DPR, bukan partai. Yang menentukan rakyat. Kalau dia mau orang ini terbaik sebagai wakil rakyat, maka dia memilih. Dipercayakan suaranya kepada yang bersangkutan. Dan orang-orang yang mereka pilih itu betul-betul adalah aspirasi rakyat. Dan ada satu lagi. Setelah pemilu dilaksanakan, ingat, setelah pemilu dilaksanakan, partai politik dinyatakan vakum selama 5 tahun. Artinya, anggota DPR atau pejabat publik yang terpilih, dia bertanggung jawab langsung kepada konstituennya. Tidak ada urusan dengan partai politik. Jadi tidak ada urusan titipan proyek, tidak ada urusan minta setoran, nggak ada urusan itu. Partai politik hanya menjadi event organizer, panitia pelaksana politik untuk mencari orang-orang terbaik, kemudian dicalonkan menjadi anggota DPR. Di sini tidak seperti itu. Partai politik menjadi sumber lahan kehidupan orang-orang pengangguran, orang-orang yang ingin menumpuk kekayaan dan kekuasaan. Banyak item-item pasal yang harus kita revisi. Dan kalau Pak Prabowo, atau katakanlah orang mengatakan Pak Prabowo cuma sendiri, dia tidak mampu. Oh tidak, saya ingin mengatakan Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai koordinator dari koalisi Kim, dengan keinginan yang kuat, dengan kehendak yang kuat, dengan tekad yang kuat ingin memperbaiki negeri ini dari carut-marut politik, dia bisa melakukan rapat koordinasi menyelamatkan negeri ini agar koalisi besar itu merubah undang-undang kepartaian, merubah undang-undang partai, undang-undang politik, dan merevisi undang-undang MD3 yang ada di DPR. Ini salah satu upaya kita yang kita ingin perjuangkan, sampaikan pada Pak Prabowo. Dan kalau ini bisa diwujudkan, saya kira Pak Prabowo menjadi salah satu tokoh penting di negeri ini yang ikut meletakkan demokrasi yang sehat. Dan pantas kita berikan nama atau predikat Pak Prabowo adalah Bapak Demokrasi Modern di Indonesia.